warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ecep Mengkodas, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di UIN Said Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ecep Mengkodas, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di UIN Said Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di SD Negeri Capal, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Mata pelajaran pendidikan Islam, materi ibadah sholat di kelas 4. Untuk itu saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan bimbingannya. Terima kasih dan terima kasih. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, untuk materi minggu ini kita akan bahas tentang sholat ya, tentang sholat mulai dari makna sholat, praktek sholat dan lain-lain nanti dijelaskan. Sebelum itu, untuk hari ini apakah ada yang gak masuk? Masuk semua ya? Kalau dari bangkunya ini penuh, sepertinya masuk semua ya. Terus nanti sudah dibaca bukunya di rumah? Nah, baik. Kalau masuk semua dan sudah dibaca bukunya, sebelum kita dilanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita selalu dalam keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah. Silakan ketua kelasnya. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus membiasakan kalau kita mau mengerjakan sesuatu hal yang baik, pertama kita baca basmalah dan berdoa. Mau makan berdoa, mau kemana saja berdoa. Sebagai rasa nasionalisme kita ya kepada negara Indonesia kita ini, mari kita ya sama-sama nanti menyanyikan salah satu lagu wajib nasional satu bangsa ya. Apa enggak? Ya nanti kita mulai ya. Silakan nyanyi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 1.
baik ya, sikap-sikap baik seperti jujur, husnudon. Kita menginjak ke materi yang sekarang, yaitu tentang sholat. Ya, judulnya sholat. Nanti setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, diharapkan semua siswa satu dapat mempraktekkan sholat dengan benar, ya, dengan baik, dan dapat melafalkan bacaan-bacaan sholat dengan baik, ya, dan benar. Terusnya mengajukan menyampaikan hasil diskusi. Nanti kita melaksanakan diskusi. Setelah diskusi kalian nanti menyampaikan apa yang dilakukan di rumah, apabila kita sholat di rumah atau sholat di masjid, nanti kita disampaikan ya. Nanti ketua kelompoknya maju baca ayat ini ya, menjelaskan. Nah, selanjutnya kita nanti akan melihat tayangan praktek sholat dan bacaannya ya, dari mulai niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tahiyat. Nanti bisa setelah itu salam. Nanti dipraktekkan di sini. Sebelum kita melihat tayangan itu, kita harus tahu dulu sholat itu apa sih? Ya. Sholat itu apa? Ada yang tahu nggak sholat apa? Secara bahasa sholat itu artinya apa? Apa katanya? Yang keras apa? Sholat itu secara bahasa artinya nah, gitu. Bisa. Terus secara istilah, sholat itu adalah perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa artinya? Perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nanti dijelaskan. Terus dengan kita melaksanakan sholat, kita itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baiklah, nanti mungkin ada yang ditanyakan. Nanti kita sebelum acara itu kita lihat dulu tayangan video ya di depan, nanti lihat silakan tata cara sholat, apa itu sholat ya. Silakan ya. Apakah anak-anak sudah mengetahui gerakan sholat dan bacaannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Gerakan memulai sholat yaitu berdiri tegap ke arah kiblat. Jika tidak mampu berdiri, bisa dilakukan sambil duduk di lantai maupun di kursi. Bila tidak mampu duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Bacaan yang dilakukan saat ini adalah niat. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilaksanakan. Sholat fardu atau wajib disebutkan nama sholatnya. Niat sholat adalah sebagai berikut. Niat sholat subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Berikut ini
bacaan niat sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. Setelah berdiri tegap dan niat yaitu takbiratul ihram. Caranya, kedua tangan diangkat, buka telapak tangan dan hadapkan ke arah kiblat, angkat sampai ujung jari sejajar bahu dan telinga. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Gerakan selanjutnya adalah berdiri sedekap. Setelah takbir, kita berdiri tegak sambil menyedekapkan tangan di dada. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian membaca surat atau ayat Al-Quran. Misalnya surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah itu melakukan ruku'. Ruku' adalah membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut, punggung lurus. Ketika akan ruku', mengangkat tangan dan membaca takbir seperti takbiratul ihram. Dalam ruku' kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dibaca 3 kali, atau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, dibaca 1 kali. Setelah itu, melakukan gerakan i'tidal. I'tidal adalah bangun dari ruku' sambil mengangkat kedua tangan. Ketika mengangkat tangan, sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak dan kedua tangan diturunkan, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau membaca Rabbana walakal hamdu. Setelah i'tidal, kita bertakbir, kemudian sujud. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan ke lantai, yaitu muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 3 kali, atau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, dibaca 1 kali. Setelah sujud, kita bertakbir kemudian duduk di antara 2 sujud. Caranya,
Tungkai kaki kiri ditekuk, melintang kemudian diduduki. Telapak kaki kanan berdiri dengan ujung-ujung jari menempel ke lantai. Cara duduk ini disebut iftirashi. Bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara dua sujud, gerakan selanjutnya adalah sujud kedua. Gerakan dan bacaannya sama dengan sujud pertama. Setelah sujud kedua berarti kita telah menyelesaikan satu rakaat sholat secara lengkap. Untuk melanjutkan ke rakaat berikutnya, caranya sama dengan rakaat pertama, tetapi tanpa membaca doa iftitah. Gerakan selanjutnya adalah tasyahud awal. Gerakan tasyahud awal sama dengan gerakan duduk di antara dua sujud. Gerakan ini dilakukan pada rakaat kedua dari sholat yang 3 rakaat atau lebih. Bacaan tasyahud awal adalah sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat kedua sholat subuh, rakaat ketiga pada sholat maghrib, dan rakaat keempat pada sholat zuhur, asar, dan isya. Posisi duduk tasyahud akhir adalah tungkai kaki kanan berdiri dengan ujung-ujung jari menempel lantai. Tungkai kaki kiri ditekuk dan dimasukkan ke bawah pergelangan kaki kanan. Setelah itu, pantat didudukkan pada lantai. Cara duduk seperti ini disebut tawaruk. Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal. Kemudian ditambah sholawat berikut ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ada bacaan-bacaannya. Nah, kita sekarang harus tahu. Nah, nanti kalian dibikin kelompok ya. Kita coba bikin 2 kelompok aja lah. Nanti kalian silakan berdiskusi tentang materi sholat yang telah ditayangkan tadi. Silakan waktunya dibikin kelompok ya. Nah, bikin kelompok waktunya. Jangan ribut ya. Nanti kalian di sini tulis ya. Tulis ketua kelompoknya, kelompok 1 ketuanya, tulis anggotanya, tulis ya. Di sini nih, tulis ya, ketua kelompok. Ya, ketua kelompok, tulis anggotanya. Nanti tulis ketua kelompoknya dan semua anggotanya. Nanti tugasnya dikerjakan ya. Tulis nata. Silakan diskusi. Ayo diskusi, silakan. Atau bagaimana pengalaman waktu sholat di masjid?
kalian berdiskusi tadi ya, silahkan hasil diskusinya bagaimana, atau mungkin setelah tadi berdiskusi ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Dimulai dari kelompok 1, bagaimana kelompok 1 kan sudah sana. Silakan bagi yang ditanyakan kelompok 1. Oh iya tuh ada ya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kalau ada orang sholat tapi suka nakal? Ulangi pertanyaannya. Bagaimana kalau ada orang sholat tapi suka nakal? Oh ya, begini ya. Kelompok 1, kelompok 2 mungkin mau menanggapi, kelompok 2 nanti ya. Nanti kelompok 2 pasti. Nanti sekarang pertanyaannya bagaimana katanya nih kelompok 1 mengajukan pertanyaan. Orang itu sholat tapi suka nakal, sholatnya dijalankan, nakal dijalankan itu bagaimana? Ada yang tahu nggak kelompok 2? Kenapa itu? Saya ya, sholat tapi nakal apa ya? Itu kata kelompok 1 itu bagaimana? Ada yang tahu? Begini ya, kalau tadi dijelaskan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, tetapi orang sholat kok nakal terus ya, itu bagaimana? Nah, berarti sholatnya belum benar. Kenapa? Karena diperintahkan dalam sholat itu aqimus sholat, dirikan sholat. Sholatnya didirikan, bukan cuma dijalankan. Selain dijalankan, berarti sholatnya juga harus didirikan sesuai firman Allah dalam Al-Quran, aqimus sholat. Nah, itu dirikanlah sholat. Nah, sehingga setelah kita nanti mendirikan sholat, sehingga perbuatannya juga akan terjaga. Bagaimana? Nomor 1, Bang. Salah ya. Jadi begini, kalaupun sholat maka sekarang dirubah, tadi menjalankan sholat, sekarang mendirikan sholat. Ya. Nanti supaya perilakunya terjaga. Oke, bagaimana setelah diskusi kelompok 2 ada yang menanyakan? Ya, silakan. Saat sholat di masjid kalau mendahului imam gerakan sholat itu bagaimana? Diulangi. Jangan ngomong ya. Saat sholat di masjid kalau mendahului imam gerakan sholatnya itu bagaimana, Pak? Oh ya. Jadi mungkin begini istilahnya ya. Sholat si makmum ya, makmum itu akan mendahului imam gitu ya. Imam baru ruku berdiri ya, makmumnya sudah sujud, gitu ya. Nah, itu kalau gerakannya itu sampai 2 gerakan ya, sampai 2 gerakan rukun gerakan, maka berjamaahnya bukan sholatnya. Jadi berjamaahnya itu batal, bukan sholatnya kalau tetap karena mendahului imam. Jadi secara hukum berjamaahnya yang bermasalah, bukan sholatnya ya. Sholatnya tetap sah, tapi berjamaahnya tidak sah karena mendahului imam. Yang namanya makmum itu harus mengikuti imam. Sholatnya suka di masjid apa di rumah? Baik, kalau di masjid berarti kan bagus. Kalau di rumah pun nggak apa-apa, cuma yang paling baik itu sholat di masjid. Di masjid baik, di rumah tapi nggak apa-apa. Untuk perempuan di rumah baik. Nah, kalau laki-laki yang baik itu di masjid. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Sudah ya? Ya, oke. Setelah kita melakukan pembelajaran dari mulai awal sampai akhir ya, itu tulis itu lembar kerjanya, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan, silakan lembar kerjanya ditulis ya.
satu-satu kumpulkan, bawa ke sini. Satu-satu aja ya, dan berebut. Nomor satu bawa ke depan. Belakang, nomor dua langsung. Bawa ke depan itu bagiannya. Bawa. Silakan. Ya. Bawa ini. Bawa. Itunya kita kasih nama. Ini ya. Jadi semua lembaga kerjanya sudah dikumpulkan. Berarti pembelajaran kita untuk minggu ini sudah selesai ya. Silakan itu bukunya nanti di rumah dibaca dan menghafal. Jadi pembelajaran untuk minggu ini kita telah selesai. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita ditutup, silahkan baca surat pendek dulu ya yang biasa kita bacakan, yaitu membaca surat Al-Asr ya. Silakan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, baik. Marilah kita sama-sama pembelajaran ini tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.